Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirah, sidang jamaah tuhur yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan kembali perkara-perkara yang mengharuskan berbuka puasa kaitan dengan musafir, sakit, ataupun bekerja pada siang hari yang memberatkan. Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas siapa saja yang wajib mengqadha Ramadan apabila berbuka puasa tersebut dalam Ramadan, dan siapa saja yang tidak wajib qadha daripada Ramadan apabila luput puasa Ramadan, dengan ijma' supaya menggemarkan akan dia pada Islam. Jadi ada sebahagian masalah wajib qadha Ramadan, wajib qadha Ramadan, salah, wajib qadha puasa Ramadan, tidak wajib qadha salat. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga pitam. Penyebab wajib qadha puasa Ramadan, tidak wajib qadha salat, karena salat merupakan ibadah yang berulang-ulang. Bagaimana makna ulang-ulang? Makna ulang-ulang, ibadat yang senantiasa berturut-turut dilakukan. Habis luhur, kalom asa, habis asa, kalom maghrib, habis maghrib, kalom insya. Menyatakan diwajib qadha salat hana habis. Golom habis ke qadha salat penyebab haid bulan yang kau likut, kamu tak maklum dengan haid bulannya hana habis. Begitu pula nifas, begitu pula pitam, bisa saja kejadian yang berturut-turut. Memang asai ka kurang darah ka pitam, kasih perut ka pitam, maka hana habis qadha salat. Berbeda dengan puasa, karena puasa merupakan ibadah yang dalam 1 tahun sekali ataupun sebulan. Maka wajib qadha puasa, tidak wajib qadha salat. Ada perkara yang mewajibkan qadha salat sekaligus qadha puasa, itu riddah, murtad. Orang murtad dalam masa murtad, apabila melakukan salat tidak sah, apabila melaksanakan puasa tidak sah, maka dia wajib kembali kepada Islam. Ketika orang tersebut kembali kepada Islam, maka semua puasa dan salat yang tertinggal dengan penyebab riddah wajib diqadha, wajib qadha. Sedangkan pembahasan masalah wajib atau tidaknya qadha salat sudah kita bahas minggu yang lalu. Maka pendapat yang mengatakan tidak wajib qadha salat itu pendapatnya kaum Wahabi. Sedangkan pendapat seluruh para imam bahwa mengatakan salat itu wajib diqadha, dengan dalil man nasiya salatan, siapa saja yang lupa melaksanakan salat au nama anha,
ataupun tertidur sehingga tidak dapat melaksanakan salat, luput waktunya, fa kaffaratuha ayyusalliha idza dzakaraha, kata Rasulullah. Maka bermula penggantian yang telah luput tersebut idza dzakaraha, apabila orang tersebut bangun daripada tidur ataupun teringat bila mana penyebab tinggal salat karena lupa, maka qadha salat wajib. Apabila orang yang kafir asli masuk Islam, maka tidak wajib kepadanya qadha salat, tidak wajib pula kepadanya qadha puasa, dengan alasan untuk menggemarkan mereka itu masuk di dalam agama Islam. Makanya surah Al-Anfal ayat 38 itu berkenaan dengan kafir asli, bukan berkaitan dengan orang yang tidak melaksanakan salat secara sengaja. Maka pendapat ulama ahli sunnah melakukan dosa besar, di antaranya meninggalkan salat secara sengaja tidak menyebabkan kafir. Yang menyebabkan kafir ingkar terhadap hukum wajibnya. Tatanyang bak tidadra urang pakon hana sembayang, hana cid. Kon hana wajib, sembayang wajib, mampu lupa buat nyan hana kafir. Cuma dosa besar. Tapi kalangan kaum Wahabi berpendapat, termasuk Mu'tazilah, orang yang seperti itu kafir, melakukan dosa besar kafir. Maka menurut mereka, ketika seseorang meninggalkan salat maka dihukum kafir. Jadi ayat Allah, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qad salaf, termasuk orang-orang yang meninggalkan salat. Nah, inilah kesalahan yang fatal. Katakan oleh Muhammad bagi mereka-mereka yang kafir mereka, intahu, jika meninggalkan mereka kekufurannya, yughfaru lahum ma qad salaf, Allah mengampunkan bagi mereka dosa-dosa yang telah lalu. Mereka mengambil kesimpulan orang yang meninggalkan salat itu kafir. Ketika kembali melaksanakan salat, mukmin kembali, maka salat yang dia tinggalkan tidak wajib dia qadha. Karena ketika dia masuk dalam mukmin kembali, fayughfaru lahum ma qad salaf, semua dosa dia dalam masa kafir Allah ampuni. Nyo salah tetat nyo. Karena ayat tersebut diturunkan oleh Allah kepada kafir asli. Bahkan tinggal sembahyang hanya ke kafir. Oh takkan laju ke deh tinggal sembahyang je ke kafir. Kon kafir asli syid kafir aridi. Kemudian timbul masalah. Sunnah imsak bagi mereka orang gila yang sembuh daripada gilanya pada pertengahan hari, orang pitam yang sembuh pitamnya pada pertengahan hari, dan perempuan yang suci haid pada pertengahan hari, supaya keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan dia. Karena ada sebahagian pendapat ulama berpendapat bahawa bila mana pada pertengahan hari perempuan yang sedang haid pada pertengahan harinya suci daripada haid, wajib dia menahan diri sampai kepada masuk matahari ataupun tiba waktunya berbuka. Begitu pula perempuan yang suci daripada nifas, ada pendapat yang mengatakan wajib.
Untuk keluar daripada khilaf tersebut, maka hukum sunnah orang yang sembuh daripada pitam pada pertengahan hari, sunnah menahan diri daripada makan dan minum. Sunnah. Begitu pula orang yang sembuh daripada penyakit pada pertengahan hari, sunnah menahan diri daripada makan dan minum. Demikian lagi sunnah imsak bagi yang sakit dan yang musafir, yang hilang safirnya dan sakitnya, kemudian daripada berbuka karena menghormati waktu. Orang yang musafir maka boleh berbuka puasa dengan sebab safirnya. Syarat puasa yang boleh berbuka dengan sebab safir, puasa yang terjadi dalam safir. Nyambil salah. Menyatekedi lagi tanya watajak musafir lagi contoh tanah ja Medan atau Banda Aceh tengah cat Urawa. Inohat tabudah tanah ja Medan. Nyo puasanya hanjut buka dengan sebab safir. Karena puasa ini bukan puasa terjadi dalam safir. Ini puasa setengah dalam mukim, setengah dalam safir. Maka tidak boleh berbuka dengan sebab safir. Mantungku kalimah, tutungku sakit, boleh buka dengan sebab sakit, bukan dengan sebab safir. Maka puasa yang boleh berbuka dengan sebab safir, sebagaimana firman Allah, wa man kana minkum maridan aw ala safarin, itulah puasa yang terjadi dalam safir, mulai niatnya dalam safir. Ngan karena musafir gebuka puasa, jino katruk ba tempat tujuan, maka ketika sampai di tempat tujuan mantang wate puasa, sunnah tundra wa be'li pajuh makanan. Kita berbuka puasa dengan sebab sakit, selesai berbuka kasembuh sakit, rupanya si dua gagah. Selesai berbuka kapulih sakit, wate kapulih sakit, sunnah menahan diri daripada makan dan minum karena menghormati waktu. Waktu apa? Waktu Ramadan, waktu terhormat. Ketika dikatakan sunnah menahan diri daripada makan dan minum karena menghormati waktu, arti waktu, waktunya bulan Ramadan. Ini waktu sedang berpuasa. Berarti apabila puasa wajib yang kita batalkan tersebut bukan puasa Ramadan, tidak ada sunnah menahan diri. Contoh, puasa nazar, puasa kaui. Kalau taniat beklam uronyo tak puasa kaui. Puasa nazar, puasa wajib. Jod uro tak buka. Nah harium buka. Nah sunnah imsak sampai truk maghrib hana sunnah. Bahkan hana sunnah karena itu bukan waktu yang disunnahkan untuk dihormati. Tanyo saga siro puasa nazar ikut dan ataupun puasa qada wajib, puasa wajib. Malam taniat singah long qada Ramadan. Yang puasa wajib. Uro tak buka dah cad. Lihat tak buka qada Ramadan. Nah sunnah imsak hana sunnah karena tidak ada sunnah menghormati waktu. Sunnah menghormati waktu karena berbetulan itu Ramadan, waktu yang perlu dihormati. Maka sunnah ketika telah berbuka puasa tersebut karena adzhar, sunnah pula menahan diri daripada makan dan minum karena orang lain sedang menahan diri daripada makan dan minum. Maka sunnah bagi kita ikut menahan diri walau telah berbuka. Dan wajib imsak pada bulan Ramadan atas barang siapa yang berbuka puasa dengan tiada adzhar.
tak buka puasa hana alasan tepu api pakon dua sakai haid tun du haid tun gerah hana udar tepu api puasa sakai lihat tak buka puasa na wajib imsak wajib walaupun kahana le puasa tetapi wajib tundra wa bele semajuh lihat semajuhnya artinya apa? Satu kali kita makan dalam Ramadan satu dosa. Satu kali makan satu suap konsigotronya bahasa telah dengar. Saboh makanan tapajuk dalam Ramadan, saboh teguh ia tajib dalam Ramadan secara sengaja tak buka puasa, saboh dosa. Maka ketika kita telah membuka puasa dengan suap yang pertama, wajib kita menahan diri daripada suap yang kedua. Ketika kita telah membatalkan puasa secara sengaja dengan tegukan pertama, wajib menahan diri daripada tegukan yang kedua. Wajib. Berbeda dengan adhar sunnahnya wajib, maka tetap berdosa. Dan yang lupa akan niat pada malam, tua tan niat berkelam malam pun pihana mengkelam tidon ti belun na wajib lagi tanya imsak ketika siang wajib imsak. Dan yang dan akan malam kemudian maka nyata siangnya gepikir nyo mentah malam gesemajuh laju bang gedebi udua kapalo gekalan ju dengan lepan le koka karena gezan malam kon ge yakin gedan malam bang gede biak ulua ge jenguk ka penguh ge ujiam ka lepan hanat sah puasa nyan wajib imsak ketika siang wajib wate kauro nyan wajib tundro makanan lamabah wajib pruh ulua menyegungun dosa. Dan yang berbuka pada hari Syok kemudian maka nyatalah keadaannya hari itu daripada bulan Ramadan menan silam gepikir nyo kauro raya kauro raya nyata-nyata gelam menteng Ramadan, artinya beliau itu berbuka pada hari Syok uro menteng ragu antara Ramadan dengan Syawal, nyata-nyata Ramadan wajib menahan diri karena menghormati Ramadan. Bahwa tiadalah imsak pada yang lain daripada Ramadan, kata wajib imsak cuma kait dengan puasa Ramadan karena menghormati bulannya Ramadan. Bermula orang yang imsak di dalam bulan Ramadan itu tiada ia di dalam puasa pada syarak. Orang yang imsak baik wajib imsak ataupun sunnah imsak, mereka itu bukan berpuasa, cuma imsak, menahan diri baik wajib karena sengaja berbuka ataupun sunnah karena berbuka dengan diawali oleh adhar. Imsak itu bukan berpuasa, maka karena bukan berpuasa tidak mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa, cuma mendapatkan pahala karena menghormati Ramadan dan menghormati orang lain sedang berpuasa. Dan jika diberi pahala ia sebab imsak itu sekalipun, maka jika mengerjakan ia di dalam imsaknya akan barang yang ditegah, tiadalah lazim akan dia sesuatu jua pun lain daripada dosa. Karena orang yang imsak tersebut tidak dihukum sebagaimana hukum orang yang berpuasa, dapat pahala orang yang imsak hanya pahala hormat Ramadan dan hormat orang yang sedang berpuasa. Andai kata orang yang sedang imsak tersebut melakukan perbuatan yang bila mana dia sedang berpuasa Ramadan, sungguh hukum yang lain. Bagi orang yang imsak, apakah berlaku hukum tersebut? Tidak.
Contoh, orang yang sedang berpuasa Ramadan apabila melakukan jima, bersetubuh dengan istrinya, kafarah yang pertama memerdekakan hamba sahaya. Apabila tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu maka memberi makanan 60 miskin. Orang yang melakukan imsak dengan sebab berbuka puasa secara sengaja tanpa udhur ataupun karena udhur berbuka puasa kemudian imsak lalu melakukan perbuatan tersebut, apakah berlaku hukum yang sama sebagaimana hukum yang berlaku terhadap orang yang berpuasa? Tidak, karena orang yang imsak bukan beliau itu sedang melaksanakan puasa, maka hanya berlaku hukum sebagaimana hukum bagi orang puasa. Gemupat hanya gadah imsaknya, pandai gadah man tipun kan galang puasa. Nyamanya gemupat gadah pahala puasa, hanya ku puasa kun timbang gadah. Kemudian syahdan, sunnah bagi orang yang berbuka puasa dengan udhur menyegerakan qadha serta berturut-turut supaya segera lepas tanggungannya daripada keberatan. Orang yang tinggal puasa karena udhur, haid, nifas, hamil dan sebagainya, sakit dan sebagainya, maka sunnah menyegerakan qadha secara berturut-turut agar kita cepat tuntutan untuk menunaikan semua yang telah kita tinggalkan. Sunnah berbeda dengan masalah sengaja ditinggalkan. Wajib menyegerakan qadha serta berturut-turut atas orang yang berbuka puasa dengan tiada suatu udhur supaya keluar ia daripada maksiat dengan segera. Ana puasa karena sengaja, maksiat, dosa, maka qadha wajib segera. Wajib kon sunnah. Dan wajib berturut-turut agar cepat keluar daripada maksiat. Ini masalah puasa. Salat sama, tinggal semayang dosa raya, qadha wajib segera. Kenapa wajib segera? Agar segera kita keluar daripada dosa besar. Tinggal salat tanpa sengaja, tertidur dan sebagainya, maka sunnah segera qadha. Sunnah segera qadha. Wajib qadha, betul halam tu yang segera sunnah, qadha wajib. Nyawa salah halam. Tinggal sembahyang, tinggal puasa, qadha wajib. Cuma segera atau tidak segera itu berbeda masalah. Apabila ditinggalkan secara sengaja, qadha wajib segera. Apabila tertinggal karena udhur, maka qadha tersebut sunnah segera karena udhur. Orang yang meninggalkan puasa ataupun salat secara sengaja wajib qadha secara fur. Berbagah-bagah qadha agar bagah selesai getanya dengan tuntutan, agar bagah tebiat getanya daripada maksiat. Ya anda mumpum untuk teman yang lem. Kemudian muwafaqah sekalian ulama atas bahwasanya masuk permulaan puasa itu dengan fajar shadiq dan putuslah kesudahannya dengan sempurna masuk matahari, yakni apabila masuk sekalian giring matahari pada penglihatan kita, maka terbuka puasa dengan sendirinya
Dan jika tiada makan ataupun minum suatu sekalipun dari karena puasa itu pada siang jua, tiada pada malam, wajib menahan diri. Artinya wajib menahan diri daripada perkara-perkara yang dapat jid kebatil puasa. Pajan mulai itibit fajar sadiq. Kai itibit fajar sadiq ka, maka ka mulai wajib puasa. Golom itibit fajar sadiq tu ku, berarti golom mulai wajib. Man imsak tu ku kan golom fajar, nya golom. Man imsak nyan putra, imsak nyan lampu kuning, preh-preh ke fajar. Maka bele semajau takut-takut sikan mentong luar sikam kalar kuang tak tuat hanja le tak ungut pihan tu ungut len tu wah fajar musibah. Makanya imsak itu waktu siap sedia untuk melakukan puasa. Enna batasan ilok mataurau kabeh hilok mataurau patakan nabeh tukungan mata telanjang hana payah pakai yang teleskop hana payah ngan mata takalan kabeh hilok tapi begogot bek dah rano bakayan udang yang sibagah tak ada be. Tadi bubibit mengkalan bulatan matahari bekabeh hilok kabeh ka buka aju enan tak betah golom yazan ku bek ni kadang kurazan kadang-kadang urazan nyampe 2 boh drom yang jebi ya rebejut maka bekalan kuradan kalan matauro kabeh hilup ka buka laju ka temat tekedi timbul pertanyaan hana lun bukan ku long nuk tambong ku tengah puasa pakai ban hana geyo puasa malam yang geyo puasa urau sekalipun kita tidak berbuka yang pada hakikatnya ketika masuk waktu malam puasa itu telah terbuka dengan sendirinya. Tak buka hana terbuka puasa akan terbuka sampai temu malam tehah ke draw walau hana terbuka. Oleh kenyanya menyakat terbuka ke draw putih sunat ke pegah sunnah mempercepat buka. Asa kaitan mung sekali buka gerak ke pun cepat-cepat buka alam teman. Ka timbul pertanyaan lap. Menau soal apabila terbuka puasa sendirinya dengan masuk matahari, tiada dengan makan dan minum, maka apa jua makna kata fuqaha sunnah menyegerakan berbuka apabila yakin akan masuk matahari. Athai kaita mong matauro dak hana tabuka ka terbuka. Pesit faedah kata ulama menyegerakan buka itu sunnah. Tiba menyegerakan buka dak hana tabuka tapi ka terbuka. Munno mufhum. Arti sunnah menyegerakan berbuka yakni sunnah menyegerakan barang yang membukakan puasa apabila dikerjakan pada siang, yaitu seperti makan dan minum. Sunnah melakukan sesuatu yang bila mana dilakukan pada siang hari puasa itu dapat terbuka, artinya dapat batal. Sunnah mendahulukan perbuatan tersebut ketika masuk matahari. Makan, minum, menyerta pubut bacot urau nyen batal puasa. Terbuka puasa menyerta makan cat urau. Terbuka puasa menyerta minum cat urau. Maka makan dan minum hendaknya didahulukan daripada ibadah-ibadah yang lain ketika masuk matahari. Nyan maksudnya Sab kamu grip sunnah putra sunnah pajuh makanan nilai jeb iya nilai baik nilai semayang mugrib nyan sunnah. Artinya lebih afdal mendahulukan sedikit makan ataupun sedikit minum daripada langsung salat maghrib. Tapi ingat sedikit betul sedikit. Apa ada ulang lam berat wujud ga mau beotu nah yang tanya yang lam jika ditanyai orang adalah tersebut di dalam hadis
bahwasanya darah orang yang mati syahid seperti bau kasturi, betul, pada Allah Ta'ala. Dan menghilangkan dia itu haram. Dan berubah bau mulut orang yang puasa terlebih harum, betul sih, tapi pada Allah Ta'ala lebih harum daripada bau kasturi, dan tiada haram atasnya menghilangkan dia, hanya makruh jua. Maka apa jua perbedaan antara keduanya? Ya, darah orang yang mati syahid itu lebih harum pada hak Allah. Bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum daripada kasturi pada Allah. Nyoba Allah biasa salah kan bangun. Menyebab ngon lebih parahnya ngembe gentut. Nyoba Allah je biasa salah dengar. Jadi ba Allah Ta'ala lebih wangi bea babah urung puasa daripada bea kasturi. Yang menjadi masalah, menghilangkan darah orang yang mati syahid haram hukumnya. Menghilangkan bau mulut kita orang yang sedang berpuasa makruh, bahkan beda. Padahal sama-sama memiliki suatu fadilah. Fadilah bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah. Bau darah orang mati syahid lebih harum di sisi Allah. Tapi beda hukum. Menghilangkan darah orang mati syahid haram, menghilangkan bau mulut makruh, bahkan beda. Gejawab bahwasanya menghilangkan darah orang mati syahid itu meluputkan fadilah atas orang lain, maka haram. Menghilangkan obah bau mulut bagi yang puasa itu meluputkan fadilah atas dirinya, maka yaitu tiada haram. Tak pegadah darah urang mati syahid, berarti tak pegadah kelebihan yang naba urang lain, tak pegadah fadilah kepada orang lah, menghilangkan fadilah terhadap orang lain dosa. Sedangkan legetannya bersugi menghilangkan bau mulut, berarti menghilangkan fadilah terhadap diri sendiri, hukumnya makruh. Pegadah fadilah yang na fadilah nyan ba'draw, hukum ji makruh. Pegadah fadilah yang fadilah nyan na ba'gab, hukum ji haram. Sebagaimana haram menghilangkan fadilah yang ada pada orang lain dengan sebab mati syahid, yaitu menghilangkan darah orang mati syahid, maka sama juga menghilangkan bau mulut orang lain yang sedang berpuasa haram. Tengah gop tengut, tacok sikai go ataupun kai sugo tak sikat laju tak pret menyuk pret lau dalamnya gadah bekem nya haram hukum. Menghilangkan bau mulut orang lain yang sedang berpuasa, berarti menghilangkan fadilah yang dimiliki orang lain. Haram sih nya dega-dega. Long hana lo pegadah tu kuman nunjuk baigo sagai nyepa baigo kasekai go cauro nyam berarti nyen hana ada pegadah mengayak sagai kan ka pegadah ka pegadah hang ka pegadah ka ketan ku isi kai ke roi go roi pegadah ka ngutanyo berarti. Maka makruh hukum bersugi setelah tergelincir matahari dikarenakan dapat menghilangkan bau mulut. Bau mulut itu suatu kelebihan bagi orang yang sedang berpuasa. Makanya makruh. Tapi pegadah bea babah gop yang gopnya tengah puasa, hukum ji tetap haram. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin pertanyaan silakan. Baik teman-teman sekalian, setelah mendengar suara disampaikan ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak menjalankan ibadah puasa. Ternyata dalam menjalankan ibadah puasanya
Buku rinang memperlari puasa malam walaupun sekas pasti berbuka lagi saat yang pertama. Yang kedua terkait zakat. Nah, kami bertanya pada keluarga mudah rezeki yang menunjuk sakit harta bukan jujur kepada adik kandung atau jujur kepada warga yang tinggal di tempat-tempat letaknya atau tinggal di dengan keluarga di Lusmai ini jujur sakit kepada keluarga yang ada di Lusmai yang bagaimana yang antara dua pertanyaan dari bantuan masih saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, masalah dokter dan puasa. Jadi orang yang sedang hamil yang mengkhawatirkan kepada kandungannya boleh tidak berpuasa, bukan boleh berbuka. Boleh tidak berpuasa. Pat beda boleh berbuka dengan boleh tidak. Munya boleh berbuka wajib niat waktu malam. Ketika na lahi kemudaratan waktu urau maka boleh berbuka wajib niat malam. Yang kekun boleh sedangkan orang yang hamil yang khawatir terhadap dirinya ataupun khawatir terhadap kandungannya boleh tidak berpuasa. Berarti malam kan hanya wajib niat. Yang ini beda lagi. BU sakai boleh berbuka dengan boleh tidak berpuasa. Termasuk boleh tidak berpuasa orang yang katuha ka'adzar. Boleh tidak berpuasa, hanya wajib niat waktu malam pusit, cuma wajib bayar fidyah per hari. Dan orang boleh tidak berpuasa. Orang yang boleh berbuka, contoh dia orang musafir, boleh berbuka, wajib niat malam. Biar sampai malam kan hanya niat lagi ada pegah minggu yang kau likut, sekali siap makanan lah rencana dia Medan, dah cah. Begitu pula orang kerja bangunan, buruh kasar ataupun harlan yang puteren barang itu boleh berbuka. Ketika lihat puteren barang haik le puasa kamu darat boleh berbuka. Kon boleh hana niat malam kon. Pakan hana puasa sehingga kuno puteren barang. Nyan redup tapi. Adik boleh berbuka bukan boleh. Menyok boleh tidak berpuasa akan tetapi apabila perempuan yang hamil tidak berpuasa dalam Ramadan karena khawatir terhadap kandungannya, maka berlaku dua kepada beliau. Yang pertama wajib qadha, yang kedua wajib membayar fidyah. Tapi apabila beliau tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya, jid kesakit yang sakit tersebut menyebabkan boleh tayammum hanya lewdu nyenduk lemah untuk maka yang wajib cuma qadha. Ini kaitan kepada janin, berarti wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Kasaboh. Yang kedua zakat. Jid tabi jaket ke adik kandung yang hanjat tabi jaket ku urang yang wajib nafkah atih getanya urang nyan tawapi nafkah getanya menyegaknya urang yang wajib nafkah atih getanya maka hanjat tabi jaket pembantu i rumah tawapi nafkah pembantunya tanya hanjat bi jaket ke pembantu. Adik kabale kaji kerja hanjia dengkuai diot hana nasi berarti napakah ada sau ada ketanya karena ayah hanale maka hanji bijaka kaji na adik sabotu badut tahun kaumu 72 cucuk 18 boh ka napakah gebita kera giganya bijaka juat ana masalah. Walaupun adik kandung orang yang tidak berkewajiban nafkah di atas kita, maka orang itu bisa diberikan zakat, termasuk anak drawatu.
Itanyo yah kaya, na usaha, na toko, anak getanyo fakir atau miskin. Tapi hana wajib le nafkah hati getanyo karena di kana cucoy ataupun kana anu kai mita ke drawajat jo jakut kana nyan jut. Maka anak yang hanjat jo jakut, anak yang mentang wajib nafkah hati getanyo. Teman tungku tinggal ganya nuku pat tinggal. Hideh birun manti bancara tungku be putubit iyo ya jemput ya kenal karena hinau ilok tumame tak bagi jaket maka cara getanyo yang isigli iyo ya kenal ya cok tapi ingat be uronyo bagi uronyo ya cok nya hana sasit jadi bawai tro ge jadi yang gekira dengan putubit jaket cok jaket hinau puo gede yang putebit menyegejak uri hidih kenau hana kira putebit makanya benar hinau baik mendum cit ipoh le urung putung temekai naik putung jadi baik mendum jadi jut dengan syarat gejak kenau gejak cok baik tak putebit yang syarat yang pertama. Syarat yang kedua nak khilaf ulama dah khilaf ulama be uronyo bagi uronyo tro jadi bawai tro daripada bagi untuk tebiat daripada khilaf kamu hongo wallahu alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi puasa ini kan sah atau tidak. Yang kedua mengenai pada sembahyang. Pada sembahyang wajib dilakukan kuna wande yang dilarang su wande terhadap sunah yang dilarang su sebelum beri yang itu. Karena wande pada dilarang pada saat sembahyang sunah itu berlaku situ sembahyang pada wajib menang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah niat ada dua masalah. Masalah yang pertama terjadi ragu ketika niat. Nya awaikan kala gede-gede le ulama fikih. Terjadi ragu ketika niat. Masalah yang kedua terjadi ragu setelah niat. Nya beda-beda masalah. Tengah geniat ragu, tengah geniat sedang niat ragu, apakah ini sedang imsak ataupun ini memang masih malam. Tengah geniat ragu, tengah geniat tengah ragu, tahu-tahu terbawa yakin bit hanali malam kawate imsak. Niat tersebut tidak sah karena didasari daripada kaedah. Ketika terjadi ragu pada saat melakukan sesuatu, maka dilihat yang lebih dekat terhadap kejadian sesuatu. Kejadian yang paling tahu ngenteh, yang paling tahu niat kejadian ji ngen imsak, berarti hana sah niatnya. Terjadi ragu tengah niat, tengah geniat tengah ragu, nyo pumentang malam buka imsak, pumentang malam buka imsak, sab lahir bibit azan. Berarti hanali malam ka imsak, nyan geyu kalan kejadian yang paling tahu, tah yang paling tahu yaitu azan. Lebih tahu azan daripada malam. Ada peristiwa terjadi niat, maka niat tersebut tidak sah. Berbeda masalah setelah niat ragu. Niat lon munawapu mentang malam atau ka imsak. Pu mentang malam atau ka imsak.
Nyan itamong ada kaedah istishab asal, kalon kepada asal. Karena asal-asal hana asal. Artinya putra uwa asal gede. Asal so awai malam ngenurau. Awai malam berarti renit lah berarti malam. Enan lah kan. Maka tergantung terjadi ragu puat tengah niat ataupun liur niat. Menya terjadi ragu sedang niat tidak sah. Menya terjadi ragu setelah niat maka niat sah. Tapi dengan syarat baik peka-peka ragu pasal dengan azan. Tengah azan ke niat laju hanya meragu kata oma nyapu ka imsak pun kalau nyau-lau ke. Nyapu dekat-dekat. Ka terjawab ka sabo. Yang kedua Ada salat nawate tertentu. hanawate tertentu qada. Maka disitulah beda qada dengan tunai. Yang ada waktu tertentu tunai. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, pukun inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Yang na waktu tertentu salat tunai. Zuhur ada waktunya, asar ada waktunya. Maka ayat tersebut kait dengan mauqutanya yang salat tunai. Sedangkan salat qadha tidak ada waktu tertentu, namanya saja qadha. Apa arti qadha? Beda qadha dengan ada, sedangkan ada dalam waktunya, sedangkan qadha di luar waktu. Yang namanya di luar pasti tidak ada waktu tertentu. Sama lagi leweknya tengah corona, kerja di luar kantor. Nya pernah waktu ya, kadang-kadang bengah, kadang-kadang support, kadang-kadang insya kan, hai di luar kantor. Guru mengajar di luar sekolah. Ya hana waktu aja kan. Kadang tengah-tengah hadap tengun hinan ke gepude beli leletau siat kan. Hana waktu tertentu, menancit yang namanya qadha, tidak ada waktu tertentu, tidak ada. Kapanpun boleh, tetapi yang lebih baik selesai asar dan subuh jangan, karena di situ adalah waktu makruh tahrim melaksanakan sunnah mutlak. Yang lebih baik jangan, apalagi menyegetani malam jamaah. Lihat sembahyang subuh kata budak kata subuh kalau ni gap pi sunat ni ganya lu subuh tapi lu dengar-dengar makruh tahrim ya lahir fitnah. Maka ji lebih hebat baik ka rumah je tapi baik sering-sering. Yang lebih god tak qada linca tak qada ju linca tak qada inca lam maghrib linca tak qada maghrib inca lahu asatu bo maghrib inca lahu asatu bo sampai azan tu bo sembahyang tunai ju. Mana tengah bila ganyan lam maghrib inca kan. Maka waktu yang paling panjang itulah waktu setelah linca juga qada. Nyan bagi tahu bagi kita nyo yang belum kahwin ataupun kalau mau kahwin kada mana mian mata mana mian hanja cit na wajib lain kah enai le lain lah tiban Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Yang melakukan donor darah dan pemasangan infus, apakah mengatakan bisa? Kemudian yang kedua, hukum terbagi video yang berisi dari dasar hukum yang dasar telah. Kemudian yang kedua, berada hukum terbagi satu atau dari satu keluarga saya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama orang pulih daripada pungo ketika pungo gadah tanggung jawab, gadah taklif. Karena yang kepenan dengan mukallaf balik dan berakal.
wate kapungo kagadah taklif, maka kahana wajib puasa. Yang kehino mangai pungo. Rasa gonyo mangai pungo kan hana wajib tapu biji. Tapu hana wajib. Kemudian pulih pungo na wajib qada puasa kalon. Na mutaadi pungo tersebutnya. Hana nunggu tengah-tengah puasa ka pungo kerawa gu. Nya hana wajib qada. Tapi menyemutaadi pungo tersebut wajib qada. Pakon pungo 3 dosis buklam lewat batah bahu tabu-tabu mu pungo tu. Rupanya kalau pajo sahur hawai hum. Ka pungo nyan pungo mutaadi wajib qada puasa, wajib qada sembahyang. Boleh pungo semua salat yang luput dengan penyebab gila wajib diqada, semua puasa yang luput dengan sebab gila wajib diqada. Ya, negala. Ka sabo. Yang kedua? Ya. Yang menyebabkan batal puasa memasukkan sesuatu lewat rongga, artinya lubang yang tembus ke perut. Sedangkan memasukkan obat lewat jarum impus, iaitu bukan lewat rongga, meronggakan, artinya peruhung kelai. Yang keperuhung tersebut lam urat, tidak tembus kepada perut, maka tidak batal puasa dengan sebab suntik ataupun impus. Hana betul puasa. Jut jarum dalam puasa, jut impus dalam puasa, hana masalah. Man meri trau atau meri tapi kontrol yang masalah. Meri kon, lagi meri tengun, pandai tengun. Wate kun Iran kok meri nyan pucatnya kalau pucat, kok meri sakit kalau sakit kan? Meri trau god kontrol yang masalah, yang ke kontrol dalam perut. Maka hana apa? Cuma makruh donor darah dalam puasa. Bahkan makruh karena menyebabkan salah-salah je kepitam tu sakit, mumang dan sebagainya. Makruh tetap. Dan nak poding laju hanjut kan? Bentuk lo donor kacol heboh mana kamu tiba halap. Makanya makruh. Bola. Bayar fidyah salat dan fidyah puasa terhadap wali yang ditinggalkan oleh almarhum ataupun terhadap anak, apa hukumnya? Bila mana almarhum meninggalkan harta, wajib. Bayar kafarah, bayar denda tak ke qada, wajib. Bayar fidyah, baik fidyah puasa ataupun fidyah salat, wajib. Sembahyang tersebut golem habis ke qada, wajib bayar fidyah, wajib. Puasa tersebut golem habis ke qada, wajib bayar fidyah. Bahkan kam lingkar ton, wajib sabah tu bayar kafarah. Sabah fidyah karena golem ke qada, sabah tu kafarah karena kabur selang tak. Syarat wajib apabila almarhum meninggalkan harta. Itu hutangnya dengan Allah, sama hutangnya dengan sesama manusia. Tetapi wajib pula terhadap anak qada puasa dan salat orang tua. Apabila telah selesai qada salat dan puasa dirinya sendiri, dia buat elok buat aja lihat taruh kuhum karena saya aku tatat kaya hansah. Bentuk nya sepuh haji ni buat iron haji ayah berat sayang nunggu ganyan ya. Tiba dah buat haji gau drar galam daya. Menancitnya wajib qada salat dan puasa, menyekabih tak qada salat dan puasa drawat. Yang dibalik daripada wajib membayar fidyah dan kafarah, wajib hukum. Hilang. Ya, yang terakhir hukum zakat lanjut ke keluarga saya. Nasah tabuh jaket kepada keluarga Said. Ya, yang dia ke masalah. Payah takkanlah nilai Rasulullah puga peharam drawa getrimong jaket puga pegah li Rasulullah hanasah jaket urung boh kepada Rasulullah. Hadisnya kaitan masalah apa? Puhansah jaket tabuh kepada Rasulullah dan keturunan Rasulullah ataupun haram boh.
Karena terbenar haram sah. Bo haram, trimong haram tapi sah. Puhan sah. Han sah. Han sah jaket tabuh ku Sayyid dan haram trimong le Sayyid. Iruh daripada urang iruh daripada manusia biasa. Han sah. Han sah boh jaket ku Sayyid. Han sah boh fitrah ku Sayyid. Anian haram le Sayyid ke trimong. Le hansa haram boh haram trimong. Nya ni kala menghina keturunan Rasulullah. Jadi tabuh jaket kepada keturunan Rasulullah kepada Sayyid yang sama dengan menghina keturunan Rasulullah. Ya ni. Yang baru tahina keturunan Nabi. Nyo enggak pertanyaan lain lah. Mampaki banci lagu lawe nyo Aisyah nyan. Ya ni. Mudum keturunan Nabi ngan tabuh jaket jet kehina apalagi lagu Aisyah nyan. Nyan haram nukunyan. Ilong hana tak galak lo dengar. Berlari-lari tang-tang kalage alah dekat dia. Nyan haram yan. Lain-lain faham ketika orang dengar lagu tersebut lain faham. Seolah-olah Rasulullah dengan Aisyah ke pelung-pelung lain hana buat ke tentang. Asal bengah kagak pelung-pelung dia katanya pelung-pelung bawa duk tentang ke menampung. Ya, ini hanya kebunnya. Nyan pria kata-kata saya juga dia. Erlah. Maka hantah nunggu dan haram mia tabuh kepada Sayyid. Makanya na cara lain le urangnya. Jadi jo sedekah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tulak fidyah dan tulak kafarah nyan sesuatu metode untuk meringankan orang membayar fidyah dan membayar kafarah. Metode meringankan. Menyetekedi genek bayar fidyah puasa urang yang kamate dan kafarah puasa urang yang kamate, sekaligus fidyah salat dan kafarah salat, sekaligus kafarah sumpah hansib 20 bosa hansib. Bahkan kadang-kadang benar 700 bosa, paling kurang 200 bosa. Tapi untuk memudahkan betruk sampai kepada 200 bosa, maka anak daripada almarhum guundang paduk-paduk drawa tengku, liah gemu sedekah berhnyan kepada tengku tersebut, gelake tolong bak tengku yang kaguundangnya untuk bersedekah kembali li tengku tersebut berhnyan ke fidyah dan kafarah urang syik nyan yang hanali nyan kenyan tujuan tulak. Ketika anak daripada almarhum kagak pujuk beruh tersebut ke tengku belah ratnau, maka beruhnya milik tengku belah ratnau. Nyan ni tengku belah ratnau jecok gulam beruhnya ya awal laju ka bere beruh ganyan nyan. Tapi si golom itungku mutuah nyan ya awal na wasiat li anak yang jauh beruhnya tengku lon mohon bat tungku ban bandum tungku tulak kafarah dan fidyah ke urang syiklon yang kahanale pulan ben pulen gekeun kagot insyaallah geteun. Maka getulaklah le urang rano ke fidyah almarhum yang kahanale atau sedekah seolah-olah gekeun menau nyobreh nyoban bandum sedekah lon ke fidyah puasa pulen ben pulen lonjok ke drone teku kajia ke tungku belah radeh berhanya milik itu ku belah radeh pegat akai hana gegulam ya awal laju gemu sedekah lom nyobrehnya ban bandung sedekah lon ke fidyah puasa pulen ben pulen lonjok ke tungku gutulak lo kena kajia ke beruh milik urang belah rak nolong kelai. Maka nyan merupakan metode untuk meringankan bayar fidyah dan bayar kafah mehi pura-pura tapi bibit mehi pura-pura tapi bibitnya. Maka putra tulak-tulaknya nunggu cara memudahkan dan meringankan bayar fidyah dan kafarah. Hanatan mufhum nunggu munya hanatan mufhum nyan kapayah tak ajukan bukan opsi lain putra opsi lain jauh balik ke di murno balon jolong purno ino hanse batai ya sebab
Maka opsi lain ya baklun ke dia boleh nyak dan murnau. Ini yang mudah. Wallahu a'lam bishawab. Oh kami wadai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.